Oke, jadi ini sudah saya unggah di Classroom. Jadi kita bahas dulu support vector machine untuk klasifikasi. Jadi sebelum dia digunakan untuk regresi, awalnya itu dikembangkan untuk klasifikasi. Ini saya lewati karena ini sudah diterangkan sebelumnya. Kemudian di buku ini yang sebelumnya saya singgung secara singkat, ya ini buku ini di chapter terutama ini gitu ya, itu tentang support vector machine, kemudian with evolutionary model selection. Jadi ketika mendapatkan istilah model selection itu artinya parameter optimization, jadi optimasi parameter. Karena di dalam SVM itu ada namanya hyperparameter, jadi parameter yang tidak bisa dioptimasi di dalam algoritma SVM itu sendiri, jadi dia harus dicuning. Maka karena dia dicuning, perlu model optimasi parameter. Nah, di sini model selection di sini artinya optimasi hiperparameter di dalam SVM. Kemudian di sini menggunakan evolutionary model selection. Jadi optimasi berbasis evolutionary di sini adalah genetic algorithm dan diaplikasikan untuk default prediction. Terus di sini ada embedded predictor selection atau istilah lainnya feature selection. Jadi kalau menemukan istilah feature selection artinya adalah prediksi yang melibatkan seleksi variabel. Embedded itu merujuk ke metode seleksi variabel yang di mana seleksi variabelnya itu simultan dengan estimasi parameter. Jadi ada seleksi variabel yang itu terpisah dari estimasi parameter. Misalkan kita belajar di base subset regression itu berarti memilih prediktor mana yang digunakan untuk membangun model, kemudian diestimasi parameter. Nanti kalau ketemu dihitung performanya bagaimana, R-square-nya bagaimana, mean square error-nya bagaimana, terus menggunakan kandidat kedua base subset kandidat kedua, prediktornya dipilih, kemudian dihitung estimasi parameter modelnya, dihitung performanya, dan seterusnya begitu. Jadi itu terpisah. Nah, kalau embedded ini merujuk ke salah satu pendekatan yaitu dengan menambahkan regularisasi. Jadi kalau nanti mendengar istilah regularisasi, itu adalah istilah untuk memberi fungsi penalti pada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu kalau pendekatan maksimum likelihood ya fungsi likelihood. Kalau pendekatan least square berarti fungsi tujuannya adalah sum square error gitu ya. Nah itu ditambahkan lagi komponen namanya regularisasi atau fungsi penalti sehingga diestimasi parameter secara simultan akan menyeleksi variabel. Artinya ketika koefisiennya itu 0 atau koefisiennya dipaksa menuju 0 itu artinya variabel yang terkait dengan koefisien tersebut itu variabelnya tidak signifikan. Itu pendekatan seleksi variabel dengan pendekatan embedded atau regularisasi. Ini sudah saya sampaikan di slide yang sebelumnya tentang regresi logistik. Ini nanti semestinya sudah dicoba di rumah gitu ya. Ini saya lewati. Ini menggunakan kernel density estimator yang sudah kita terangkan minggu lalu. Semoga sudah dibaca slide-slide-nya yang banyak itu. Kemudian kita dengan data yang sama yang sudah diolah dengan regresi logistik di slide sebelumnya itu bisa kita olah dengan metode klasifikasi yang lain yaitu metode SVM, support vector machine gitu. Itu nanti jadi gini, kenapa disebut support vector gitu ya? Kalau machine itu kan merujuk ke metode atau algoritma. Nah, support vector berarti punya pengertian lain. Kalau kita belajar di matematika, kita belajar analisis real, analisis abstrak, semacam itu ya. Ruang vektor, itu kita pasti mengenal istilah support gitu ya, titik-titik yang membangun sebuah, di sana ada ruang vektor gitu ya. Jadi itu support. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Ini ada ilustrasi
di SVM cara kerjanya secara sederhana diilustrasikan oleh grafik yang ada di slide ini. Jadi kita akan mengenal nanti namanya input space. Jadi input space itu ruang vektor di mana data asli berada. Jadi kalau data asli itu ada dua kelas warna kuning dan kelas warna merah. Kalau mau dipisahkan dengan classifier linier, pasti misklasifikasinya besar. Dia hanya bisa diklasifikasikan dengan baik jika menggunakan classifier fungsi pemisah yang bentuknya tidak beraturan ini. Jadi ini kalau dicari bentuk fungsinya akan sangat sulit sekali. Dicari ini fungsi kalau polinomial order berapa ini gitu ya. Order 2 nggak mungkin, 3 nggak mungkin. Order 2 itu kuadratik, order 3 kubik, order 4, 5, 6, dan seterusnya sangat sulit. Dan nanti beda data, beda lagi fungsinya. Artinya sebuah fungsi yang sudah ditentukan bentuknya, polinomial atau fungsi eksponensial atau fungsi-fungsi yang lain, tidak bisa berlaku secara general. Karena setiap data punya karakteristik yang lain. Nah, ini keunggulannya di SVM nanti menggunakan kernel yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga classifier yang non-linear itu kan non-linearnya berada di input space atau di ruang vektor di mana data itu berada. Jadi kalau data itu punya prediktor 3, berarti ya di sana ada 3 dimensi gitu ya, untuk X1, X2, X3. Permasalahannya data itu prediktornya bisa banyak, bisa sebanyak P gitu ya. P itu bisa 10, 20. Nah, kalau dimensinya tinggi bagaimana? Kita menggambar saja tidak bisa. Maka secara matematik itu input space itu bisa data-data yang berada di input space itu bisa ditransformasi ke dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang lebih tinggi itu disebut feature space, ruang vektor di feature di variabel-variabel baru yang dihasilkan dari sebuah transformasi. Transformasinya nanti namanya kernel trig karena melibatkan fungsi kernel. Nah, di feature space itu antara kuning dan merah itu bisa dipisahkan dengan sebuah bidang. Bidang itu kalau kita punya satu dimensi, kita punya titik gitu ya. Kalau kita punya 2 dimensi, kita punya garis. Satu dimensi kita punya garis, nanti kita punya 2 dimensi, dia membentuk bidang gitu ya. Terus nanti kalau dimensi 3, 4, dan seterusnya bidangnya berupa apa? Namanya hyperplane. Plane kan bidang. Jadi kalau hyperplane itu sebuah bidang di dimensi tinggi atau di sini feature space. Nah, di sini contohnya data asli itu berada di ruang vektor 2 dimensi. Anggap aja punya X1 dan X2, di mana X1 dan X2 dibuat scatter plot menghasilkan grafik yang sebelah kiri, sehingga diperlukan sebuah classifier yang non-linear. Kemudian input space yang 2 dimensi tadi ditransformasi menggunakan kernel, sehingga kalau X1, X2 nanti akan timbul, misalkan pakai kernel linear, nanti akan menghasilkan X1 kuadrat, jadi sumbunya X1 kuadrat, kemudian sumbu X2 kuadrat, dan sumbu X1, X2. Sehingga dimensinya menjadi 3, dari semula 2 menjadi 3. Nah, di dimensi 3, scatter plot yang warna kuning dan merah itu di dimensi 3, itu bisa dipisahkan menggunakan bidang. Bidang itu plane gitu. Nanti kalau feature space-nya dimensinya tinggi, ya kita nggak tahu, intinya tinggi lebih dari 3 lah dimensinya begitu. Itu berarti namanya hyperplane, berarti sebuah bidang di dimensi tinggi. Tetapi hyperplane itu kita upayakan bentuknya linear gitu ya. Artinya sebuah kombinasi linear dari variabel-variabel itu membentuk sebuah bidang. Nah, artinya ketika di dimensi 3, bidang itu bisa memisahkan antara pengamatan dari kelas warna kuning dan kelas warna merah. Artinya kita nanti mencoba data itu ditransformasi ke dimensi tinggi, higher space, yang kita namakan feature space. Kemudian di sana kita mencari sebuah hyperplane. Hyperplane-nya ketemu, dapat diestimasi. Nanti setelah hyperplane-nya ketemu, kita bisa turunkan lagi ke dimensi asal.
Sehingga ketika di dimensi asal, jadi ketika di dimensi 3 itu klasifiernya sebuah bidang yang linier, ketika kita transformasi balik ke dimensi asal, dia menjadi sebuah klasifier yang non-linier. Dan keunggulan kernel ketika ada sebuah inner product atau dot product, pokoknya ada X transpose X begitu, atau Y transpose Y semacam itu kan dot product, itu bisa digantikan dengan kernel gitu. Jadi misalkan X transpose X itu digantikan dengan kernel dari X transpose dan X misalkan seperti itu. Nah, ketika ada kernel tadi itu berlaku sehingga kita tidak perlu menspesifikasikan bentuk transformasinya itu secara spesifik, dia harus mengikuti fungsi polinomial ataukah fungsi eksponensial atau fungsi-fungsi yang lain. Enggak, tapi kernel itu berlaku sangat general, jadi sangat mudah akhirnya dengan kernel itu. Sehingga kalau diilustrasikan ini seperti begini, di sumbu Y dan sumbu X itu berarti prediktornya, kemudian sumbu Z ini adalah ya dimensi ketiga. Ketika data itu punya sumbu X dan Y, kemudian dia dibuat scatter plot, ini berarti gambar yang bawah ya, itu scatter plotnya membentuk scatter plot data dari kelas 1 warna biru dan kelas 2 warna merah. Nah, kalau dari scatter plot di dimensi 2 yang X dan Y saja, maka classifiernya nggak bisa linear. Pasti kalau kita menggunakan classifier yang linear seperti ini, classifier di awal yang linear begini, garisnya pasti dia akan menghasilkan misklasifikasi yang besar. Sehingga kalau dari sini sebenarnya kalau scatter plot yang 2 dimensi X dan Y itu kelihatan classifiernya mestinya sebuah lingkaran atau oval begitu ya. Nah, tapi itu kan tidak berlaku umum. Maka supaya berlaku umum tadi data itu ditransformasi ke dimensi 3. Jadi sekarang ada dimensi baru yaitu Z, sehingga ada bidang warna kuning, sehingga scatter plot di sumbu X dan Y itu ditransformasi, diproyeksikan ke bidang warna kuning, sehingga dia menempel di bidang warna kuning. Dia mirip cone gitu ya, mirip cone gitu ya. Kemudian di bidang warna kuning itu bisa dipisahkan antara merah dan biru, dipisahkan oleh sebuah bidang warna hitam. Sebuah bidang warna hitam. Nah, bidang warna hitam itu hyperplane gitu ya, karena bidang. Nah, sekarang berarti yang kita cari di SVM itu mencari hyperplane ini, yang bidang warna hitam yang bisa memisahkan pengamatan warna biru dan warna merah. Sehingga kalau di dimensi 3 di bidang dimensi 3 bidang kuning itu dia hyperplane, tapi nanti itu kalau diproyeksikan kembali ke dimensi scatter plot X dan Y, dia tidak lagi bidang, nanti irisannya dia berupa lingkaran. Jadi begitu. Itu kira-kira cara kerja SVM. Ini ada ilustrasi video dan sudah saya unggah juga videonya. Ini ilustrasi bagaimana SVM bekerja dengan polinomial kernel. Jadi ini data asli yang berada di 2 dimensi, sumbu horizontal X, sumbu horizontal Y, begitu ya. Datanya dibuat scatter plot, ada warna biru dan warna merah, sehingga sulit dipisahkan dengan sebuah classifier yang linear. Kemudian dilakukan sebuah transformasi, yaitu menaikkan data di 2 dimensi yang disebut input space, dimensi asal dari data, diproyeksikan ke dimensi tinggi, dimensi 3 dalam hal ini, sehingga scatter plot warna merah dan biru itu diproyeksikan ke dimensi 3 sehingga terlihat seperti itu. Nah, ketika merah dan biru itu di dimensi 3 lebih mudah dipisahkan daripada tadi ketika di dimensi asal. Nah, di sini kelihatan di dimensi 3 itu pengamatan warna merah dan warna biru itu bisa dipisahkan oleh sebuah bidang.
warna ungu. Itu yang kita sebut hyperplane. Nah, akhirnya setelah terpisah kita mendapatkan bidang yang marginnya maksimal, nanti kita mengenal margin, kemudian bidang tadi diproyeksikan kembali ke dimensi asal, sehingga ketemulah classifiernya itu berupa lingkaran dalam hal ini. Contoh ini berupa lingkaran. Jadi kalau diilustrasikan seperti itu. Itu kalau diilustrasikan menjadi gambar ini. Ya, hanya tadi sebuah animasi sehingga bergerak. Kalau ini sebuah gambar sehingga snapshot gitu ya dalam satu kondisi. Tapi kalau tadi ilustrasi dari awal sampai akhir. Nah, ini jadi cara kerja SVM untuk klasifikasi itu seperti itu. Secara umum. Nah, berarti kan kalau kita sudah mendapatkan ide cara kerjanya, maka kita berpikir kemudian bagaimana teknis matematisnya, begitu ya. Jadi ketika mempelajari sebuah metode itu mestinya kita paham konsep kerjanya, framework-nya secara umum, sehingga ketika kita membaca detail matematisnya itu tidak tambah bingung, tetapi kita sudah tahu tujuan akhirnya itu seperti itu, konsep kerjanya. Nah, kalau kita belajar gimana nggak tahu konsep kerjanya, ya baca-baca dulu paper-paper yang di sana ada ringkasannya. Jadi bisa baca dari ringkasannya. Jadi ringkasannya seperti itu, terus baru masuk ke teknis. Jadi menurut saya itu lebih mudah kita belajar ke orang yang sudah paham lebih dulu, diberitahu konsep kerjanya, atau membaca ringkasan yang ditulis oleh orang yang sudah memahami. Kemudian setelah kita tahu konsep kerjanya, kita bisa memulai belajar dari secara matematis, karena itu mungkin lebih cepat. Kalau belajar dari matematis dulu yang dasar bisa aja, tapi kadang lama nggak paham-paham begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini dalam hal kita mengenal sebuah fungsi ya, ini hyperplane gitu ya. Ini kan ada beta 0 plus beta 1 X1 beta 2 X2. Kalau kita punya scatter plot dalam X1 dan X2, maka beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 itu sebuah garis di dalam scatter plot dengan sumbu X1 dan X2 gitu ya. Nah, kalau ketambahan X3 jadi bidang, ketambahan X4, X5 sampai XP itu menjadi hyperplane, bidang di dimensi tinggi begitu. Jadi kalau kita mempunyai persamaan kombinasi linear seperti ini ya pasti dia sebuah hyperplane di dimensi tinggi. Bidang datar maksudnya ya, karena dia linear, bidang datar. Kalau dia bidang tidak datar ya tidak seperti ini persamaannya. Nah, ini tadi yang saya ilustrasikan. Yang semula itu kita punya prediktor itu X1 dan X2 gitu ya. Terus ditransformasi kita bisa mendapatkan X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1, X2. Nah, ini kalau kita gambar sebenarnya di dalam kita ambil aja nih yang sumbu 3 suku terakhir. X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1, X2. Kita ambil 3 suku terakhir ini kalau diilustrasikan jadi seperti bidang warna kuning ini. Di mana satu sumbu adalah X1 kuadrat, sumbu 2-nya X2 kuadrat, sumbu ketiganya X1, X2 gitu ya. Itu kalau kita ambil 3 suku terakhir ya bidangnya seperti itu gitu kan. Itu kan bentuk kuadratik tetapi dalam dimensi tinggi. Kalau kita hanya punya 2 dimensi kuadratik ya kita bisa gambar seperti ya kurva kuadratik. Tapi kalau itu dimensinya tinggi pasti dia menjadi bidang. Bidangnya bukan bidang datar tapi bidang ya ini bidang kuadratik gitu ya. Karena dia X1 kuadrat, X2 kuadrat dan seterusnya. Nah, ini ini nanti sama seperti ini, misalkan kita punya data X1 dan X2, ada 2 kelas warna biru dan warna merah. Ternyata warna biru itu terpisah jadi
seolah-olah warna biru itu ekstrim tinggi, ekstrim besar, di ujung-ujung X2 besar dan X1 besar gitu ya. Dan yang satunya itu biru yang ekstrim kecil, yang X2 nilainya kecil dan X1 nilainya kecil. Tapi kecilnya ini relatif, kalau ini positif dan negatif. Dan yang merah itu di sekitar 0,0 gitu ya. Nah, ternyata kalau kita mau membuat classifier, fungsi klasifikasi yang memisahkan merah dan biru secara linear ya sulit. Pasti kalau kita tarik garis ke arah manapun, garis itu pasti menimbulkan misklasifikasi atau salah pengklasifikasian yang besar. Tapi kalau kita mempunyai classifier berupa ya bisa lingkaran atau elips atau mirip lingkaran tapi bentuknya sebenarnya tidak teratur gitu ya, itu pasti hasil klasifikasinya lebih baik dan itu bisa difasilitasi oleh kernel. Nah ini jadi kalau yang warna hitam ini itu fungsi klasifiernya dari ini fx ini, fungsi klasifiernya beta 0 ditambah jumlahan dari i, itu berarti pengamatan ke i yang menjadi support vektor. I subset S. S itu support vektor. Jadi kenapa dia metodenya disebut support vektor? Karena dari pengamatan sebanyak N itu hanya dipakai beberapa pengamatan saja untuk membangun classifier. Sehingga itu disebut support. Support itu adalah titik-titik yang membangun classifier dan margin kalau di SVM itu ya. Sehingga ditambah jumlah dari titik-titik yang menjadi anggota support vektor gitu ya. Ini support. Terus ada koefisien alfa i. Ini kalau kita belajar optimasi di sini ada seperti Lagrange multiplier gitu ya. Lagrange multiplier, tulisannya Lagrange multiplier. Jadi ada fungsi tujuan dan ada kendala, itu biasanya optimasinya menggunakan Lagrange multiplier. Terus ada kernel dari X, XI. Ya ini dibaca lagi yang kemarin kernel. Kalau kita punya kernel X, XI itu artinya apa? Berarti yang jalan itu adalah pengamatan ke I. Jadi kalau kita punya variabel X berada di domain X1 dan X2 di mana ini ya, misalkan ini ya, X1 itu minus 4 atau ini minus 5, X1 minus 5 sampai plus 5, X2 minus 5 sampai 5, maka X saya di kernel KX, X-nya ini adalah vektor ya, X-nya ini vektor, ini adalah titik-titik di dalam domain X1 dan X2. Anggap aja X1 minus 5 sampai plus 5 dengan increment 0,01 gitu ya. Berarti minus 0,05, minus 5, minus 4,99, minus 4,98, sampai dengan 4,99 dan 5 gitu. Begitu juga untuk X2, berarti X ini sebuah vektor X1 dan X2. Terus X1, XI itu adalah pengamatan ke I. Jadi misalkan pengamatan nih, saya tulis ya, biru yang paling kiri. Pengamatan ke 1 di X1 punya nilai berapa, di X2 punya nilai berapa. Ini jadi titik. Nah, titik ini kalau kita belajar kembali lagi seperti yang kernel di minggu lalu, maka XI ini akan menjadi titik puncak. Karena XI ini kan kernel kan berarti nanti menjadi kernel KX, XI itu menjadi X minus XI kan begitu ya, dibagi bandwidth. Nah kan X minus XI itu kan seperti coba belajar waktu belajar distribusi normal kan gitu, eksponen gitu kan ya, minus setengah variabelnya dikurangi nilai harapannya dibagi standar deviasi gitu ya. Nah XI ini menjadi seolah-olah nilai harapan. Jadi X domainnya berapa saja di setiap titik yang ada di kotak ini, antara minus 5 sampai 5, minus 5 sampai 5, berjalan di semua nilai X itu dengan nilai harapan XI, berarti pengamatan ke I. Berarti kita punya kernel dengan titik puncaknya itu adalah pengamatan ke I. Berapa nilai pengamatan ke I itu menjadi titik puncak. Kemudian dia sesuai bentuk kernelnya, mau Epatchnikov, mau normal, mau yang lain, ya bentuknya beda-beda. Nah itu nanti terus dijumlahkan. Sigmanya berjalan dijumlahkan untuk pengamatan yang menjadi support vektor. Nah inilah bentuk fungsi
classifier-nya di SVM itu gitu ya. Bentuk akhirnya kira-kira seperti ini. Nah, di dalamnya ini nanti kita menaksir alfa. Jadi support vektor alfa ini nanti bisa ditaksir, kemudian beta 0 ini juga bisa ditaksir. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk classifier-nya seperti ini, sehingga direpresentasikan oleh grafik warna hitam. Oke, ini sedikit tambahan. Jadi di tahun 92 itu Vladimir Vapnik, orang Rusia itu memperkenalkan support vector machine, gitu ya. Tetapi sebelumnya itu memang ada konsep-konsep yang mendasari, seperti Vapnik itu di tahun 63 itu sudah menulis tentang statistical learning theory. Kemudian dilanjutkan Mangasarian. Kemudian ada Wahba, itu banyak menulis tentang non-parametric regression gitu ya, terutama spline. Nah, di tahun 92 konsep SVM itu diperkenalkan oleh Vapnik, Statistical Learning Theory gitu ya. Terus di saat yang tidak jauh berbeda itu ya, di tahun 90-an itu ya neural network dan lain-lain itu juga ditemukan dan diperkenalkan. Nah, bedanya seperti ini. Neural network itu dia idenya dikembangkan dari biologi, dari biologi. Jadi biologi yang mempelajari tentang neural network, tentang jaringan saraf. Nah, di jaringan saraf itu ada dendrit, neuron, dan lain-lain. Nanti belajar lagi biologi. Nah, cara kerja perpindahan informasi di sistem saraf itu direplikasi secara matematik ke dalam artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Dan itu menjadi bagian dari metode-metode machine learning karena bisa digunakan untuk melakukan training kepada algoritma atau mesin sehingga bisa dilakukan otomatisasi. Nah, kalau support vector machine itu murni secara matematik. Jadi tidak seperti neural network yang mengikuti proses sistem saraf. Ini dikembangkan dari imajinasi matematik, kemudian formulasinya dituliskan menjadi SVM. Nah, di sini ada yang namanya kernel trick yang sudah saya sampaikan tadi, terus nanti mengenal namanya margin dan lain-lain. Nah, di yang proses biologi atau proses alam itu banyak. Jadi misalkan teori Darwin itu tentang teori evolusi, itu akhirnya idenya diadopsi menjadi genetik algoritma. Jadi algoritma genetika itu mengadopsi sistem teori evolusi. Kemudian ada N koloni. N koloni itu berarti koloni semut. Bagaimana semut itu mentransmisikan informasi, ya itu akhirnya diadopsi menjadi algoritma namanya N koloni. Kemudian ada particle swarm. Kalau kita sering melihat burung yang bermigrasi atau di waktu-waktu tertentu burung itu berkelompok terbang secara bersama-sama, menyebar, mengumpul dan lain-lain yang dia punya power, akhirnya punya kekuatan. Nah, itu akhirnya diadopsi juga dalam sebuah algoritma namanya particle swarm optimization gitu ya, PSO. Dan lain-lain, ada simulated annealing, ada lain-lain. Nah, kalau SVM ini khusus memang dikembangkan secara matematik ya. Nah, bedanya dengan NN apa? Kalau NN itu suffer from multiple local minima. Jadi SVM itu bisa terjebak ke dalam lokal minimum. Jadi kalau saya punya grafik, saya bisa jadi punya grafik seperti ini. Kemudian tergantung fungsi objektifnya kan begitu ya. Jadi tergantung fungsi objektifnya itu bisa macam-macam. Kemudian
Misalkan seperti ini. Nah, ini saya contohkan, misalkan saya ini punya fx. Jadi ini misalkan fx gitu ya. Di mana sumbu horizontalnya adalah x. Nah, ini berarti kita sebenarnya punya ini. Di sini itu adalah lokal, di sini adalah lokal. Minimum ya. Ini titik minimum, ini juga titik minimum gitu ya. Nah, titik minimum ini disebut lokal gitu ya. Nah, di antara minimum itu ada yang paling minimum, itu berarti disebut global minimum. Nah, kalau NN itu nanti bisa dilihat fungsi tujuannya itu dia tidak konveks. Kalau konveks itu seperti ini. Konveks itu seperti ini. Fungsi konveks. Nah, gini ya. Ini fungsi konveks. Sama kalau dia fungsi konveks, maka dia punya unique solution. Dia optimalnya di sini, gitu ya. Nah, ini yang membedakan SVM dan NN. Di SVM itu fungsi tujuannya itu konveks, sehingga SVM itu menghasilkan yang saya tulis di sini, menghasilkan global and unique. Global and unique solution. Unique itu berarti tunggal ya. Berarti kalau SVM itu nanti pasti menghasilkan solusi yang tunggal. Karena fungsi objektifnya, fungsi tujuannya itu adalah fungsi konveks. Kalau neural network, fungsi tujuannya itu tidak konveks. Sehingga dia ada lokal minimum. Jadi nanti lokal minimumnya ada banyak. Ini kalau saya menggunakan inputnya hanya 1x saja, sehingga saya bisa gambar. Kalau saya punya x1, x2, berarti dimensi saya nambah. Lokal minimalnya bisa nambah lagi. Kalau saya punya sebanyak P, lokal minimumnya ada, ya nggak tahu, sangat banyak gitu ya. Nah, di dalam optimasi parameter nanti akan melibatkan fungsi iterasi numerik, algoritma iterasi numerik. Nah, di sini kalau kita membuat titik inisial atau menentukan titik inisial ya. Ini titik inisial di sini misalkan. Titik inisial gitu ya. Initial solution. Titik inisialnya di sini. Maka nanti kalau titik inisial di sini dia cenderung akan solusinya itu di lokal minimal yang dekat dengan titik inisial itu. Jadi nanti dia cenderung akan menghasilkan titik solusinya di sini. Sebenarnya tergantung metode numeriknya. Nanti itu bisa begini ya metode numerik itu ya. Jadi bisa begini. Kemudian dia iterasi begitu ya. Iterasi. Seperti itu. Kemudian sampai dengan nanti dia menghasilkan solusi yang optimum. Nah, solusinya itu berada di sini gitu ya. Nah, di sini sehingga di sini menjadi final solution. Sehingga nanti kalau punya titik inisial yang berbeda lagi, maka solusinya bisa berbeda. Nah, beberapa mahasiswa yang entah tugas akhir atau tesis tentang neural network, kemudian waktu validasi itu, ayo tunjukkan ini buku tugas akhir atau tesisnya, ini laporannya, ini hasilnya, coba dijalankan gitu ya. Setelah dijalankan nggak bisa sama dengan bukunya itu. Nah, kadang nggak tahu kenapa bisa begitu gitu ya. Terus tidak tahu jawabannya. Nah, itu bisa dicek karena titik inisialnya random.
titik inisialnya random, ketika dijalankan lagi random lagi, dijalankan lagi random lagi, dijalankan lagi random lagi, sehingga hasilnya terjebak di lokal minimum, sehingga hasil akhirnya bisa berbeda-beda. Ya, nah itu. Nah, harusnya begini cara kerjanya. Tentukan saja replikasi sebanyak 10, di mana replikasi pertama titik inisialnya harus disimpan, kemudian dijalankan hasil akhirnya berapa. Replikasi kedua dengan titik inisial yang berbeda, titik inisialnya disimpan, dijalankan, di akhir hasilnya berapa. Setelah dijalankan dengan titik inisial yang berbeda-beda, dicari yang hasilnya paling baik. Nah, hasil yang paling baik tadi didapatkan dari titik inisial berapa. Titik inisialnya dibaca, disimpan, nanti kalau dijalankan lagi pakai inisial yang sudah dipilih tadi gitu ya. Bukan di random lagi. Nanti kalau seperti itu maka dijalankan berkali-kali, titik inisialnya sudah ditentukan, tidak di random lagi, sehingga pasti jawabannya sama. Nah, itu terkait dengan ini. Jadi kalau SVM itu solusinya unit global, kalau SNN itu bisa terjebak di lokal minimal karena ada banyak lokal minimal. Oke, ini kalau kita lihat cara kerjanya secara matematik. Secara matematik, kalau kita punya data, anggap aja ini X1 sumbu horizontal, kemudian X2 sumbu vertikal, kemudian data itu kita plot scatternya, kita buat scatter plot, dan kelas 1, kelas 2 itu dibedakan dengan solid sama tidak. Solid circle itu kelas yang pertama, kemudian yang circle saja kelas kedua. Nah, sebenarnya kan kita bisa memisahkan kelas 1 dan 2 dengan mudah menggunakan sebuah fungsi linier, yaitu W transpose X plus B, begitu ya. Jadi kalau X-nya ini ada X2, X1, dan U2, sebenarnya W-nya ini vektor W1 kali X1, ditambah W2 kali X2, ditambah B, B-nya ini konstanta. Kemudian kita beri nilai sama dengan 0 gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa mendapatkan fungsi classifier seperti ini. Nanti akan menghasilkan skor. Jadi F-nya ini Fx, F dengan prediktor X1, X2 dan koefisien W1, W2 dan konstanta B gitu ya. Itu nanti menghasilkan skor. Nah, padahal di awal kita membuat label kelas 1 itu misalkan plus 1, kelas 2 itu minus 1. Nah, nanti di SVM itu plus 1 dan minus 1 ini karena alasan matematik ya, supaya mudah nanti penurunannya. Supaya nanti ini skor yang kontinu, jadi efek ini nanti kontinu. Kemudian dia menjadi label plus 1 dan minus 1 lagi ya menggunakan tanda sign. Sign itu berarti mendapatkan label tanda dari skor yang diperoleh. Pertanyaannya, garis ini kan sebuah garis dengan koefisien W. Kalau koefisien W ini diubah, pasti garisnya juga berubah. Jadi misalkan seperti ini, nilai W-nya berubah. Jadi kalau W-nya itu diubah, maka pasti garisnya berubah. Slope-nya, kemiringannya, begitu ya. Nah, kalau kita punya garis yang lain, semuanya sama-sama memisahkan data dengan sempurna, gitu ya. Sehingga ada, kalau kita turuti, ada tak hingga kemungkinan garis pemisah, gitu ya. Ada tak hingga classifier. Pertanyaannya, classifier yang mana yang terbaik di antara tak hingga itu, gitu ya. Nah, disinilah peran SVM. Nah, selanjutnya begini, kalau seandainya tadi kita punya garis 2, kita memilih 2 classifier, kemudian di sini ada data baru, di situ disimbolkan dengan kotak. Nah, garis pertama tetap bisa memisahkan dengan baik 100%, garis yang kedua itu dia muncul misklasifikasi karena harusnya yang kotak ini itu masuk ke kelompok yang non solid circle, lingkaran yang tidak solid gitu ya.
Nah, di sini ide dari SVM, kita mengenal yang namanya margin. Margin adalah lebar gitu ya. Jadi kita mendefinisikan margin dari sebuah linear classifier. Classifier itu adalah garis hitam yang ada di tengah ini. Yang ada di tengah itu adalah classifier yang sebelumnya kita punya ini. Nah, ini classifier, sebuah garis. Linear classifier, berarti classifier linear, garis dalam hal ini. Nah, margin itu adalah lebar dari classifier, berarti lebar dari garis tengah, sampai dengan batas paling luar, boundary, dari kotak warna hijau. Nah, kotak warna hijau itu adalah kotak yang merupakan batas sampai dengan menyentuh titik. Jadi kalau di sebelah kiri itu ada titik solid circle itu tersentuh oleh batas kotak hijau. Kemudian di sebelah kanan itu ada juga circle yang tersentuh oleh kotak warna hijau. Nah, margin itu adalah lebar kotak ini dari garis menuju boundary batas, itu margin. Artinya kalau kita memilih garis yang ini tadi, garis yang kedua yang menyebabkan misklasifikasi tadi gitu ya, kalau ada data baru, garis itu punya margin sekian gitu ya. Pertanyaannya kan kita bisa juga punya kemungkinan garis-garis yang lain, sehingga garis-garis yang lain bisa juga dihitung marginnya. Nah, kalau kita punya garis yang lain, nah ini garisnya kemiringannya sedikit berbeda, kita bisa punya margin yang lain. Berarti dalam hal ini margin di garis yang ini lebih lebar daripada margin yang sebelumnya. Nah, ini disebut margin. Nah, ide SVM adalah mendapatkan classifier garis yang tengah ini yang mempunyai margin paling besar. Jadi kalau di sini tadi kita punya banyak kemungkinan classifier, tinggal ngitung kalau garis yang ini marginnya berapa, garis yang lain marginnya berapa, garis yang lain lagi marginnya berapa, semua garis marginnya berapa. Dicari garis yang marginnya paling besar. Itulah yang kita pilih sebagai classifier. Jadi ide SVM adalah mencari classifier dengan memaksimalkan margin. Nah, support vector terlihat di sini. Support vector adalah titik-titik yang berada di margin. Jadi titik-titik yang berada di batas kiri dan kanan ini disebut support vector. Nanti secara umum yang berada di dalam batas kanan dan kiri ini disebut soft margin gitu ya. Nanti ada titik-titik yang berada di dalam soft margin, artinya berada di dalam kotak biru, ini juga diperhitungkan sebagai support vector. Berarti kalau dalam gambar ini support vektornya adalah 3. Titik 1, titik 2, titik 3. Sehingga kalau kita kembali ke sini tadi, nah ke sini I itu adalah titik-titik yang menjadi support vektor. Jadi kalau dari contoh tadi, I-nya itu yang menjadi support vektor hanya 3 titik saja yang dipakai untuk membangun classifier. Nah kalau kita kembali ke sini, supportnya adalah 3 titik ini. Berarti titik-titik yang lain itu tidak dipakai untuk membangun classifier begitu ya. Tetapi titik-titik yang lain tadi tetap dipakai ketika perhitungan sebelum mendapatkan classifier yang akhir begitu ya. Jadi itu ide dari SVM. Idenya adalah memaksimalkan margin. Nah, ini contoh lebih sederhana lagi kita lihat secara matematis ya. Kalau kita punya scatter plot, kemudian data kelas pertama itu circle, kelas kedua itu plus, margin adalah jarak antara classifier dengan garis batas terluar sampai dengan menyentuh data yang ada, itu margin. Nah, margin ini simetri antara margin kanan dan kiri, atas dan bawah itu simetri. Jadi panjang margin ini simetri pasti
garis ini berada di tengah-tengah antara margin garis merah itu. Nah, kita ingin mencari garis yang marginnya paling tinggi, paling besar. Ini ilustrasi secara geometris ya. Jadi kalau kita punya data X gitu ya, kita punya data prediktornya hanya 1 X, kemudian kita punya label Y plus 1 dan minus 1. Maka data tadi kita buat plot antara Y label dengan prediktornya X, sehingga data yang solid circle ini masuk label plus 1, data yang plus-plus ini masuk label minus 1. Kemudian kalau kita tarik garis antara titik-titik ini, titik-titik terdekat antara solid circle dan plus, itu kita tarik garis, dia punya persamaan Y sama dengan WX gitu ya. Kalau X-nya 1 ya W-nya hanya 1, W1, X1 gitu. Berarti kemiringannya, slope-nya itu senilai W. Ingat ya, pasti garis ini punya nilai kemiringan. Kalau seperti ini ya kemiringannya negatif W itu kan gitu ya. Gradiennya negatif W. Nah, ingat gradien atau slope itu adalah rumusnya delta Y per delta X. Setiap perubahan sebesar X mengakibatkan perubahan sebesar Y, itu adalah slope atau gradien, sehingga kita bisa tuliskan W sama dengan delta Y per delta X, atau ekuivalen kalau kita ingin nyari delta X sama dengan delta Y per W yang disebut margin. Nah, delta X ini adalah margin. Delta X itu berada di sumbu X, sehingga margin itu adalah ini, selisih dari X ini adalah margin. Delta X itu margin. Nah, berarti nilai W berapa kan gitu ya. Jadi berapa nilai margin? Lebar marginnya ini berapa? Ini adalah senilai 1/W gitu ya. Ini geometri, matrik. Jadi dilihat lagi, berarti kalau kita punya garis dengan kemiringan W atau garisnya itu persamaannya Y sama dengan WX, maka panjang dari sumbu X sama dengan, ini ada nilai X gitu ya, kemudian Y nilainya 0 di sini, maka panjangnya margin adalah 1/W. Sehingga kita tadi ide SVM adalah memaksimalkan margin, di mana margin itu adalah 1/W. Ini karena prediktornya hanya 1 X, maka 1/W. Pertanyaannya kalau prediktornya ada P, X1, X2, X3 sampai XP, maka berapa panjang margin? Maka panjang margin adalah 1/norm dari W gitu ya. Kalau X-nya 1 ya 1/W. Kalau X-nya banyak maka 1/norm W. Norm sendiri adalah norm order 2 adalah, ini berarti norm order 2 ya, defaultnya walaupun 2-nya nggak ditulis. Kalau kita tulis norm berarti dia order 2. W1 kuadrat plus W2 kuadrat plus sampai dengan plus WP kuadrat, kemudian pangkat 1/, karena dia norm order 2 maka 1/2 atau pangkat setengah atau akar. Maka ketika kita ingin memaksimalkan margin itu sebenarnya memaksimalkan 1/norm W. Kalau kita ingin memaksimalkan 1/norm W itu ekuivalen bisa dicapai dengan meminimalkan norm W. Kalau norm W minimal pasti 1/norm W maksimal. Pasti itu sebuah diimplikasi kan gitu ya. Ini dua hal yang sama. Nah, sekarang kita pasti dapat max 1/norm W atau min norm W. Berarti itu ide SVM memaksimalkan margin atau meminimalkan norm dari W. Itu bisa dirumuskan secara matematis setelah itu. Nah, ini kita ilustrasikan lagi kalau kita punya data X1, X2 prediktor, kita punya output label plus 1, minus 1, di mana plus 1, minus 1 kita simbolkan dengan merah dan biru. Ada banyak kemungkinan garis,
saat ini X berada di dimensi 2 karena hanya P-nya sebesar 2, tapi secara umum P itu besar gitu ya, bisa lebih dari 2. Kemudian kita membuat sebuah classifier X transpose W plus B sama dengan 0, di mana W ini berarti sebuah vektor, berarti W1 X1 plus W2 X2 ditambah B sama dengan 0. Sehingga kita punya sebuah classifier garis ini. Dan kita punya lebar margin, marginnya tadi seper norm W gitu ya. Margin itu seper norm W. Baik margin yang sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, kita kemudian menuliskan margin di titik boundary, di garis putus-putus, itu kita beri label plus 1 dan minus 1. Jadi tadi Y-nya itu diberi label plus 1 dan minus 1, maka titik putus-putus ini kita beri di sini, kalau yang tengah itu nilainya 0, di sini sama dengan plus 1. Jadi X1. Jadi ini pengamatan pertama gitu ya, pengamatan pertama. Jadi ini sebenarnya X11 dikali W1 ditambah X12 kali W2 ditambah B sama dengan 1 gitu ya. Tepat di garis. Begitu juga yang di garis kiri, tepat di garis ini sama dengan minus 1. Maka titik-titik yang di kanannya, berarti di area sebelah kanannya, itu pasti memenuhi syarat ini. XI transpose W plus B lebih besar sama dengan 1. Berarti ini area lebih besar sama dengan 1. Berarti semua pengamatan yang berada di kanan garis titik-titik ini pasti lebih besar sama dengan plus 1. Begitu ya titik-titik yang berada di sebelah kiri dari garis titik-titik ini, baseline ini pasti lebih kecil sama dengan 1. Sehingga kita bisa menuliskan matematisnya. Kita punya classifier ini bisa memisahkan pengamatan secara sempurna jika constraint ini terpenuhi. Semua titik itu lebih besar dari plus 1 ketika label Y-nya plus 1, dan semua titik itu di area kurang dari minus 1 untuk label Y minus 1. Nah, kenapa dibuat plus 1 minus 1? Karena dengan plus 1 minus 1 maka dua constraint ini bisa ditulis menjadi satu constraint. Jadi kalau Y plus 1 kita masukkan Y plus 1 di sini plus 1, maka ini digeser ke kanan, ini berlaku. Kalau Y ini minus 1, kita masukkan di sini minus 1, kemudian di sini kita operasikan, maka yang kedua ini berlaku. Maka sebenarnya dua konsen ini bisa dijadikan satu menjadi satu konsen seperti ini. Maka digunakan plus 1 minus 1. Kalau digunakan 0 dan 1 tidak bisa matematiknya ini gitu ya. Maka digunakan plus 1 minus 1 karena alasan matematis. Kemudian kita punya margin seper norm W. Tujuan kita memaksimalkan margin yaitu max seper norm W atau meminimumkan norm dari W. Sehingga kita punya fungsi tujuan meminimalkan norm dari W gitu ya, terus diberi, ini hanya diberi scaling gitu ya, setengah norm W untuk tujuan matematis. Kemudian ingat, kita punya constraint, kalau kita punya fungsi tujuan meminimumkan norm W dan constraint-nya harus terpenuhi, maka kita seperti belajar optimasi, kemudian gunakan Lagrange multiplier gitu ya, Lagrange multiplier. Maka Lagrange multiplier adalah fungsi tujuan dikurangi kendala dikalikan Lagrange multiplier. Jadi kendalanya itu sebanyak I-nya 1 sampai N. Jadi ada kendala untuk pengamatan 1, kendala untuk pengamatan 2, sampai pengamatan ke N. Sehingga masing-masing kendala itu kita beri Lagrange multiplier alpha I. Gitu ya. Sehingga karena ada kendala sebanyak N, maka berjalan jumlah sigma 1 sampai N. Ini berarti fungsi tujuan di SVM menggunakan primal problem. Nah, kalau kita sudah punya fungsi tujuan, maka tugas kita sekarang menaksir alfa, menaksir W, menaksir B, gitu ya. Sama seperti kita belajar penaksiran parameter, kalau kita ingin menaksir W, ya diturunkan terhadap W. Diturunkan terhadap W sama dengan 0. Maka kita dapat seperti ini. Ini kalau turunkan terhadap W sama dengan 0, maka suku ini bisa dipindah ke kanan, maka W sama dengan, berarti kita sudah dapat penaksir W topi sama dengan
sigma alfa I YI XI gitu ya. Kemudian kita ingin menaksir B gitu ya, maka diturunkan terhadap B disamakan 0 dan seterusnya. Kita ingin menaksir W dapat ditaksir, B dapat ditaksir. Kemudian alfa sekarang. Alfa kan harus ditaksir, maka ketika menaksir W dan menaksir B, maka di sana muncul alfa. Alfa belum diketahui gitu ya. Nah, sehingga ini tadi kalau alfa belum diketahui, W sudah diketahui, maka W ini kita masukkan ke fungsi ini, fungsi norm. Maka bisa didapatkan ini, norm W itu nilainya ini, kemudian fungsi constraint ini kita masukkan, ini mendapatkan fungsi seperti ini. Sehingga kita tulis ulang, ketika kita ingin menaksir W dan B, maka muncul alfa. Artinya itu dalam ilmu optimasi itu disebut dual problem. Dual problem. Artinya kita ingin menaksir W dan B muncullah alfa. Nah, di dual problem itu kita memformulasikan ulang sehingga di sini hanya tinggal alfa. W dan B itu sudah nggak ada di sini. Di dual problem tinggal alfa, berarti kita tinggal menaksir alfa. Nah, selanjutnya primal dan dual itu ekuivalen. Di dual problem itu kita meminimalkan primal problem, di dual problem kita memaksimalkan dual problem dan memenuhi syarat ini. Nah, ini nanti bisa ditaksir secara numerik. Kalau di SVM salah satunya pakai SMO, sequential minimizing optimization gitu, metode numeriknya untuk mendapatkan penaksir alfa. Nah, yang disebut support vector itu adalah titik-titik ketika constraint-nya terpenuhi. Jadi ini constraint ya, ketika YI bla 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 sama dengan 1 whole terpenuhi. Jadi ketika constraint ini terpenuhi, maka dia berada di garis ini. Jadi support vector adalah titik-titik ketika constraint ini terpenuhi, atau secara geometrik titik-titik di mana dia berada di margin, di garis margin, itu support vector. Sehingga kenapa metodenya disebut support vector machine. Nah, ini saya ilustrasikan. Kalau kita bangkitkan data secara linier, terpisah antara merah dan hitam, ini nanti diikuti saja ini perintah ini, nanti akan terpisah membentuk data dengan pola ini. Tidak sama persis karena datanya simulasi, ada random di sana, tetapi polanya akan mirip. Nah, nanti menggunakan R bisa digunakan library E1071, fungsi SVM, kita masukkan label data respon, label Y, kemudian sisanya sebagai prediktor, kemudian kita gunakan kernel linier. Kernel linier sudah disampaikan di slide sebelumnya. Kemudian kita plot, kitalah dapat ini classifier-nya ini, garis ini classifier-nya. Terus ini kan ada cross. Cross ini adalah titik-titik yang menjadi support vector. Jadi marginnya kira-kira di sini. Dinilai +1 sama -1 gitu ya. Kemudian dia menjadi support vector. Sehingga yang semula bulat itu menjadi cross. Dia di package ini yang pengamatan cross itu adalah pengamatan yang menjadi support vector. Atau menggunakan library yang lain, kernel di R, fungsinya KSVM, kernel SVM. Ini kernel linear itu di KSVM itu dia disebut vanilla dot gitu ya, itu kernel linear. Kita bisa mendapatkan classifier-nya tuh yang berada di persamaan sama dengan 0, jadi yang warna putih. Warna putih ini classifier, kemudian 2 titik yang solid ini adalah support vector. Itu data kalau bisa dipisahkan secara linear. Kemudian data itu kita tambahi data baru kalau dia itu kalau menggunakan classifier yang sama linear dia akan misclassified. Nah, misclassified-nya itu gimana? Data ini harusnya masuk kelompok circle, solid circle, tapi dia terpisah oleh classifier, dia masuk kelompok solid rectangle yang kotak solid gitu ya. Nah, karena dia misclassified, kita bisa ngitung jarak dari titik dia ke titik margin yang seharusnya dia itu ngikut kelas dia gitu ya. Jaraknya ini sebesar
Tadi kan kita ngitung jarak itu kan seper norm W kan gitu ya. Nah ini berarti seper norm W jaraknya sebesar C gitu ya. C per norm W. Berarti ini jaraknya sebesar C per norm W. Nah, kenapa kalau yang di sini itu seper norm W saja yang di sini? Ya karena kita punya label ini. Label ini adalah nilainya 1. Berarti kan 1 per norm W gitu ya. Karena marginnya sebesar 1. Begitu juga yang di sini, marginnya sebesar 1. Maka seper norm W. Nah, ketika di sini panjangnya itu dari titik ini ke marginnya ini itu sebesar C gitu. Maka C seper norm W itu jaraknya. Secara geometri seperti itu. Nah, berarti kan kalau dia misclassified, maka dia harusnya kan diberi treatment, maka dia dengan cara yang sama kita mempunyai variabel baru C, di mana C itu fungsinya seperti select variable. Jadi kalau kita belajar optimasi di operation research, kita mengenal select variable gitu ya. Kalau dia terjadi, dia nilai 1, kalau tidak terjadi bernilai 0 gitu ya. Kita menambahkan select variable C, kemudian kita menambahkan yang tadi meminimalkan norm dari W, maka kita tambahkan norm dari W plus C. Jadi kalau dia terjadi misclassified, C-nya berapa nilainya? Dijumlahkan. Jadi nanti kalau data itu tidak misclassified nilainya 0, kalau data itu misclassified nilainya C gitu ya. Terus kita beri hyperparameter C. C itu cost. Berarti ketika terjadi misklasifikasi diberi penalti cost sebesar parameter C. Dengan cara yang sama diformulasikan menjadi primal dan dual, maka kita mendapatkan fungsi akhir seperti ini, memaksimalkan dual problem alfa bla 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 dengan constraint ini harus terpenuhi. Nah, saya juga sudah menunjukkan di sini cara membangkitkan data yang tidak bisa dipisahkan secara linear. Kalau kita membuat garis, itu memisah data ini ya misclassified. Jadi nanti diikuti datanya polanya seperti ini tidak sama persis karena simulasi, tapi polanya sama. Kemudian dengan package E1071 dan KSVM, kita bisa mendapatkan classifier untuk data tersebut. Di sini support vektornya lebih banyak gitu ya untuk kasus ini. Nah, kasus yang linearly non separable ini di sana muncul ini kan X I transpose X. Nah, ketika ada X transpose X itu berarti inner product atau dot product kita bisa memainkan kernel di sana. Jadi ketika ada X transpose X kita bisa memasukkan kernel. Sekarang kita lebih umum lagi membuat kernel non linear. Jadi kalau kita punya data sumbu X1, X2, sumbu horizontal X1, sumbu vertikal X2, data itu terpisah secara kuadratik, supaya gampang terpisah secara kuadratik, ilustrasinya, data itu bisa ditransformasi, jadi X1 ditransformasi menjadi X1 kuadrat, X2 ditransformasi menjadi X2 kuadrat, dan ada sumbu baru X1, X2, gitu ya, atau itu sebenarnya bisa dilakukan dengan kernel linear, jadi kalau kita punya data, kemudian kita menggunakan kernel linear XI transpose XJ kuadrat, itu kita akan mendapatkan transformasi menjadi 3 dimensi. Sehingga di 3 dimensi yang semula data itu quadratically separable, bisa dipisah secara kuadratik, di dimensi 3 itu linearly separable by hyperplane. Jadi bisa dipisah secara linear menggunakan bidang datar di feature space. Nah, ini berarti di sini peran kernel. Jadi yang semula di sini itu ada XI transpose XJ, maka kita berlakukan di sini kernel. Nah, jadi yang XI transpose XJ itu jadi kernel XI XJ. Nah, ketika kita mengaplikasikan kernel, maka di sini terjadi kernel trick tadi ya. Data itu ditransformasi dari dimensi asal yang rendah, dimensinya dimensi P, itu ditransformasi ke dimensi tinggi gitu ya, dimensi H, Hilbert space. Nanti di Hilbert space itu bisa dicari hyperplane yang bisa memisahkan data secara linear.
Nah, Hilbert space sendiri sudah saya beri slide-nya kemarin. Dibaca lagi Hilbert space. Ini kalau kita pakai kernel, ini misalkan kernel radial basis function Gaussian, kernelnya seperti ini. Berarti kita punya tugas, sigma ini kan belum diketahui nilainya, harus dicuning. Kemudian C nilainya belum diketahui, harus dicuning. Nah, tuningnya bagaimana ya? Bisa dicoba-coba. C yang kecil sampai besar, kemudian sigma kecil sampai besar, dicoba-coba kombinasinya ada banyak. Itu namanya grid search. Kalau yang di paper saya tadi yang saya tunjukkan di handbook tadi, yang Oxford Handbook, saya mencuning C dan sigma itu menggunakan genetic algorithm. Gitu ya. Atau kalau kernelnya lebih sederhana, kernelnya kernel polinomial order P, berarti tidak ada sigma, berarti kita hanya mengoptimasi P-nya order berapa? 1. Kalau 1 jadi linear, atau order 2, order 3, order 4, dan seterusnya. Sehingga kalau di ada kernel, itu kan datanya seperti ini. Kalau kita punya X1, X2, sumbu X1, X2, gitu ya, untuk data X, kemudian kita juga punya di sumbu 1, sumbu 2 untuk data Z, nanti kalau dioperasikan akan seperti ini, sehingga muncullah dimensi baru. Sehingga diilustrasikan kalau di original space atau data space itu harusnya dia non-linear begini. Tetapi ketika dia ditransformasi ke new space atau feature space, menggunakan transformasi G gitu ya, maka dia bisa dipisahkan secara linear di dimensi di ruang vektor yang baru. Sehingga kalau diilustrasikan seperti ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian tadi ada video diilustrasikan seperti itu. Nah, inilah yang disebut kernel. Di kernel trig di dalam non-linear SVM. Nah, ini saya juga sudah mengilustrasikan data itu bisa dipisahkan secara non-linear. Ini ada 2 kelas, merah dan hitam. Hitamnya ada ekstrim atas, ekstrim bawah. Anggap aja kalau kita misalkan menganalisis return gitu ya, return saham. Return saham itu bisa ekstrim besar, berarti untung besar, atau ekstrim loss, berarti rugi besar gitu ya. Kemudian sebagian itu berada di sekitar 0 gitu ya. Nah, itu bisa kita menggunakan nonlinear kernel, kemudian kita mendapatkan klasifiernya sebuah ya bukan lingkaran, juga bukan elit, tapi sebenarnya sebuah fungsi yang fleksibel gitu ya, yang tidak teratur, tapi mirip elip gitu ya. Nah, ini bisa kita mendapatkan classifier seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita tambahkan, ini kan 2 kelas, kelas merah dan kelas hitam. Kalau kita tambahkan kelas, jadi 3 kelas. Jadi responnya itu ada 3 label. Label 1, 2, 3. Label hitam, label merah, dan label hijau gitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan library E1071, kita kalau dia multi class itu bisa digunakan langsung. Tapi kalau kita menggunakan library kernel itu tidak bisa secara visualisasi memunculkan classifier dan boundary untuk kelas lebih dari 2. Maka kita bisa menambahkan source code tambahan untuk memunculkan gambarnya gitu ya, kontur dari boundary dan classifiernya. Ini kalau kelasnya lebih dari 2, multi class gitu ya. Nah, ini saya memberi contoh data iris, bunga iris yang ada 3 spesies, spesies versicolor, spesies setosa, dan spesies virginica. Datanya ada 150, setosa ada 50, versicolor 50, virginica 50. Variabelnya ada 4. Jadi mahkota bunga itu ada yang lebar, ada yang sempit. Yang lebar itu disebut sepal, yang lebih kecil itu disebut petal. Nah, sepal dan petal ini kita hitung tinggi dan lebarnya, width sama length, panjang dan lebarnya. Sehingga kita punya sepal length, sepal width, petal length, petal width menjadi variabel prediktor X1, X2, X3, dan X4. Nah, ini kalau di R itu data iris sudah ada, jadi kalau install R, data iris sudah bisa langsung dipanggil. Data iris kita munculkan 6 data pertama,
variabel pertama, kedua, ketiga, keempat, dan spesiesnya, label Y-nya, pengamatan 1 sampai 50 itu setosa, 51 sampai 100 itu versicolor, pengamatan ke 101 sampai 150 virginica. Ini kita munculkan 6 data terakhir. Kalau kita anggap X1, X2, X3, X4 sebagai prediktor dan spesies itu Y sebagai respon, maka kita bisa pertama kita identifikasi menggunakan scatter plot pola datanya sehingga spesies 3 tadi diwujudkan dalam sebuah warna merah, kuning, biru. Ini nanti bisa dimunculkan grafiknya. Ini mengikuti yang di slide saya sebelumnya tentang regresi logistik. Saya sudah memberi source code cara memunculkan scatter plot atau matrix plot karena banyak scatter plotnya dan memunculkan label diberi warna. Sudah saya tuliskan di sana, nanti tinggal diikuti saja lagi langkah-langkahnya bisa menghasilkan data seperti ini. Jadi justru tugas ya dicobakan untuk data iris membuat scatter plot seperti ini. Kemudian ini yang menjadi support vector itu kita beri purple gitu ya, garis, kita munculkan support vektornya yang mana gitu ya. Nah, selanjutnya saya juga membandingkan ini dengan data itu, saya bandingkan dengan GBM, gradient boosting, kemudian RF, random forest, kemudian chart dengan classification and regression tree atau decision tree. Saya bandingkan akurasinya, kecepatannya, kemudian gabungan antara akurasi dan kecepatan. Tapi ini hyperparameternya belum dituning, hanya langsung diberikan gitu ya, belum dioptimasi. Nah, ini saya juga membandingkan data yang sama, data kecil ya. Nanti kita bisa mencoba ke data besar gitu ya. Saya membandingkan 20 metode klasifikasi mulai NB, naive Bayes, FDA, functional discriminant analysis, linear discriminant analysis, neural network, IDE, quadratic discriminant analysis, sampai dengan yang terakhir 1R gitu ya. Ada chart, ada C45, itu algoritma di partitioning rekursif gitu ya. Ada C45, PAT gitu. Kemudian ada multinomial regression, ada Bayesian chart, random forest dan seterusnya. Ini saya membandingkan 20 metode klasifikasi. Nanti metode sisanya ya silahkan dipelajari sendiri, itu banyak dicari. Nah, kemudian SVM itu dikembangkan banyak ya. Ini misalkan untuk regresi. Ini beberapa saya tunjukkan, misalkan tutorial of support vector regression yang papernya sudah saya upload di Classroom. Kemudian ini bagus juga SVM untuk classification and regression. Kemudian ini yang pekerjaan saya itu SVM jadi SVR support vector regression, kemudian digunakan untuk prediksi data time series atau forecasting gitu ya. Tapi di sini sudah dikembangkan tidak hanya time series tapi spasio-temporal. Tapi data itu ada beberapa series di mana masing-masing series punya lokasi spasial. Terus ini digunakan SVR, tetapi memilih prediktornya itu menggunakan lag yang signifikan di model VAR dan G-star. Nah ini diantaranya. Kemudian bisa juga ini diterapkan ke control chart, tapi control chartnya itu data time series, sehingga control chart yang biasa dipelajari itu datanya independen. Kalau di sini pasti datanya tidak independen, tapi ada auto korelasi. Nah, karena datanya dependen, maka sebelum dibuat control chart, dimodelkan dulu sampai dengan diperoleh residual yang independen. Nah, memodelkan datanya tadi salah satunya menggunakan multi output least square SVR gitu ya. Kalau di sini SVR-nya SVR yang biasa, kalau di sini SVR-nya multi output least square SVR gitu ya. Begitu juga bisa juga dikembangkan untuk survival support vector machine.
Jadi ini beberapa yang sudah saya kerjakan dengan bimbingan dan publikasi saya, itu survival support vector machine diantaranya. Kemudian ada juga feature selection, artinya tidak hanya untuk prediksi tapi juga melibatkan seleksi variabel. Nah, secara umum kalau SVM untuk kelas lebih dari 2 atau multi output itu ada 2 pendekatan, yaitu one versus all. Berarti kalau kita punya 3 kelas berarti one versus all, berarti kita nganggap begini, kelas 1 versus kelas lainnya, kelas 1 versus kelas 2 dan 3 digabung. Kemudian kelas 2 lawan kelas lainnya, berarti kelas 1 dan 3 digabung melawan kelas 2. Kelas 3 melawan gabungan kelas 1 dan 2, itu one versus all. Atau one versus one, berarti kelas 1 lawan kelas 2, kelas 3 diabaikan dulu. Kelas 1 lawan kelas 3, kelas 2 diabaikan. Dan kelas 2 lawan kelas 3, kelas 1 diabaikan. Jadi pendekatannya seperti itu. Nah, ini yang saya sebut tadi ada feature selection. Jadi ini misalkan dengan pendekatan lasso. Mohon maaf, ini dengan pendekatan ridge regression gitu ya. Jadi ini beta, mohon maaf, ini dengan pendekatan ridge regression. Jadi ini SVM itu fungsi tujuannya bisa kita tulis ulang ke dalam hinge loss. Fungsi loss hinge itu engsel ya, seperti yang garis hitam itu kalau kita ini adalah hinge loss untuk SVM. Jadi kita bisa tulis dalam bentuk max 0,1 minus YIFI itu hinge loss. Itu adalah fungsi loss function di SVM. Kita bisa menurunkan SVM dalam pendekatan hinge loss seperti ini. Kalau regresi logistik itu dia log loss, logistik loss gitu ya. Nah, nanti di sini ditambahi dengan ini namanya regularisasi sebuah penalti. Kalau dia L1 penaltinya norm order 1, nanti dia ada seleksi variabel namanya lasso, list absolute shrinkage and selection operator. Atau kalau digabungkan dengan L2, L norm order 2 itu mirip di ridge regression. Kalau dia gabung L1 dan L2 namanya elastic net. Ada juga fungsi penalti mengikuti fungsi spline, itu namanya scat, smooth clip absolute deviant gitu ya. Terus kemudian kalau scat digabung dengan L2 menjadi elastic scat, itu beberapa feature selection yang bisa digunakan. Sudah ada beberapa bimbingan saya yang tesis tugas akhirnya itu gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu tentang support vector machine. Nah, saya juga sudah mengupload slide satunya yang saya masukkan di week kelima support vector prediction gitu, SVR support vector regression. Itu paper-paper yang mendasari, itu yang mudah dibaca, salah satunya ini tutorial to support vector regression, bagus. Kemudian nanti di akhir ini ada pseudocode gitu ya, pseudo algorithm menggunakan MATLAB. Di sini nanti bisa dicoba di bagian akhir gitu ya. Nah, ini pseudocode gitu ya. Pseudocode mau ditulis pakai bahasa apapun nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Terus juga paper satunya lagi tutorial on support vector regression ini juga bagus. Ini kalau ingin belajar lebih detail secara matematis. Kemudian secara ringkas saya tuliskan di slide ini. Oke. Pak, Boleh. Ya, silakan. Yang pertama itu terkait dengan support vektornya, Pak. Menentukan support vektor itu untuk pertama kali itu kan data banyak sekali. Artinya kan margin atau hyperplane itu kan yang paling dekat dengan support vektor gitu ya, tadi itu titik-titik yang menentukan margin besar marginnya. Nah, pemilihan support vektor itu inisialisasi pertamanya itu apakah random atau seperti apa, Pak? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua,
itu terkait dengan hanya konfirmasi aja pemahaman saya terkait dengan primal dual fungsi tadi itu, apakah bentuk dual itu sebenarnya hanya detail dari primal gitu Pak maksudnya, atau dua-duanya itu memang menangani optimasi yang berbeda. Misalnya tadi itu misalnya bentuk primal itu kan memaksimumkan margin ya kalau tidak salah. Nah, yang dualnya itu apa masuk ke yang kernelnya tadi itu di dalam rangka apa enggak, tadi ada alpha itu tadi yang urusannya sama atau loss function atau apa tadi itu di situ. Nah, kemudian yang ketiga, jika misal kalau kita pakai model regresi yang biasa itu kan kita jelas Pak fungsinya, modelnya. Sehingga ketika ada data baru tadi itu masuk ke kategori yang mana itu bisa dimasukkan ke persamaan itu kemudian bisa diketahui. Nah, kalau yang seperti ini, yang SVM ini, apakah kita melakukan iterasi lagi dari awal untuk menentukan misalnya kalau dua kelompok sign-nya yang data baru tadi gimana? Karena kita kan hasil dari penentuan support dan apa fungsi-fungsi yang tadi yang ditemukan tadi itu kan dari data yang ini yang digunakan untuk mencari model data baru tadi belum masuk istilahnya untuk testingnya tadi itu, atau cukup seperti apa implementasinya, mungkin itu dulu Pak. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi yang pertama kan support vektor. Jadi saya ke slide-nya. Support vektor itu, oke saya tunjukkan di sini. Nah, support vektor ini kan intinya support vektor itu adalah pengamatan, berarti dalam hal ini adalah titik-titik yang kita gunakan untuk membangun margin ya. Margin itu baik boundary itu berarti yang batas luarnya, kemudian margin itu jaraknya, berarti yang di antara batas itu disebut soft margin. Jadi yang berada di dalam biru ini disebut soft margin. Nah, bagaimana menentukan support vektor itu kan gitu ya. Support vektor itu kan pada akhirnya support vektor itu adalah ini, support vektor itu adalah pada akhirnya support vektor itu adalah titik-titik yang memenuhi constraint ini. Jadi yang YI, XI, W plus B sama dengan 1. Nah, kan kita kan pasti tergantung nilai W taksiran dan B taksiran kan begitu ya. Nah, kan kita tadi pasti menaksir beta dan menaksir W. Nah, nanti artinya titik mana yang memenuhi ini nilainya 1 gitu, atau yang berada di dalam soft margin. Sehingga itu nanti yaitu hasil hitungan karena W itu dihitung, diestimasi, dan B itu juga diestimasi, sehingga tidak ditentukan. Nah, pertanyaannya tadi kan bagaimana menentukan yang awal. Nah, itu kan di metode optimasinya kan sequential minimum optimization. Kita kembali ke sini yang sudah saya gambar tadi. SVM itu fungsi tujuannya ini, jadi kalau kita kembali ke fungsi tujuan, misalkan pakai primal maupun dual gitu ya. Nah, ini misalkan pakai dual bentuk dual ini ya. Nah, dual ini adalah fungsi konveks. Nanti kalau secara matematik bisa dibuktikan fungsi konveks itu jika ya nanti ada pembuktiannya secara matematik. Tapi kalau diilustrasikan fungsi konveks itu ya seperti ini. Fungsi konveks. Nah, fungsi konveks ini punya unique and global solution. Pasti pakai titik inisial apapun gitu ya. Pasti solusinya akan konvergen ke titik global minimum ini. Sehingga cara menentukan titik inisial tadi, random atau bagaimanapun caranya itu tidak masalah. Karena apa? Karena pada akhirnya dia akan konvergen ke solusi
tunggal. Jadi misalkan di SMO, Sequential Minimum Optimization di metode iterasinya. Itu penentuan titik inisialnya random. Sudahlah, kita nggak usah mikir, random saja. Ya pada akhirnya akan konvergen ke sini. Kenapa? Karena fungsi tujuannya itu convex. Sehingga titik inisial itu, apapun titik inisialnya pasti menghasilkan solusi tunggal. Nah, itu berbeda ketika kita di NN. Titik inisialnya random, karena dia lokal minimalnya itu banyak, maka dia bisa terjebak di lokal minimal, sehingga titik inisial itu menjadi sangat penting. Maka kalau saya ke mahasiswa biasanya gini, coba dengan titik inisial yang random itu, kamu coba sekian kali, misalkan 10 kali. Tetapi ingat, setiap merandom titik inisial itu disimpan. Random, disimpan, nanti hasil akhirnya bagaimana. Random lagi disimpan, hasil akhirnya bagaimana. Nanti dari 10 kali dilakukan itu dengan inisial yang berbeda-beda, diperoleh hasil akhir yang terbaik yang mana prediksinya. Nah, hasil akhir terbaik tadi diperoleh dari titik inisial yang randomnya bagaimana. Nah, itu berarti akhirnya terus ditentukan titik inisialnya saya gunakan yang ini karena saya sudah ulang 10 kali, ini yang paling baik begitu ya. Tetapi kalau misalnya kita ngulang lagi yang ke-11, ke-12, ke-13, ada kemungkinan kita itu mendapatkan titik inisial yang lebih baik lagi, bisa jadi. Tetapi pertanyaannya sampai berapa banyak kan begitu, karena itu kan kalau dimensinya besar, ya ada mungkin sangat banyak kemungkinan titik lokal minimal. Jadi begitu Bu untuk yang pertanyaan pertama. Sehingga kalau di SWM, titik inisial bagaimanapun caranya menentukan titik inisial, supportnya itu di mana, ya tidak ada masalah. Karena pada akhirnya akan konvergen ke satu solusi. Yang membedakan itu kan nanti hiperparameternya kan begitu. Hyperparameter ini misalkan hyperparameter. Berarti W dan B-nya itu ya Pak? Gimana Bu? W dan B-nya itu yang berpengaruh ya Pak, bobotnya sama B-nya itu. Nah, di sini itu kan ini W sama B ini kan parameter. Parameter itu nanti ditaksir di SVM, sudah. Yang membedakan itu hyperparameter. Hyperparameter Iya, itu yang ini misalkan kita punya C ini. C ini hyperparameter. Ini di luar SVM. Harus dioptimasi di luar SVM gitu. Jadi kan kita nentukan nilai C 10. Nanti SVM jalan, dia akan menaksir alfanya, alfa topinya berapa gitu. Karena alfa itu ditaksir. Gitu ya. Jadi kalau C-nya saya ubah jadi 1, dia akan naksir lagi mendapatkan alfa topi gitu ya. Sehingga nilai C itu berapa? Apakah 1, apa 2 atau 10 itu tidak bisa dioptimasi di dalam SVM sendiri. Itu harus predetermin, harus ditentukan sebelumnya. Karena kita tidak tahu yang optimal berapa ya, kita harus menentukannya banyak, C kecil, C sedang, C besar gitu ya. Ada banyak kemungkinan. Jadi begitu, Bu. Ya. Ya. Nah, itu tadi akhirnya yang kaitannya dengan titik inisial karena SVM itu convex, maka tidak ada masalah dengan cara menentukan titik inisial begitu ya. Jadi yang pertanyaan pertama sudah jelas Bu ya, saya jawab ya. Sudah. Terus yang kedua tentang primal sama dual. Coba kalau kita ke primal, ini misalkan di non linearly separable ini kalau kita punya primal, ini fungsi primal ya. Coba di dalam primal itu kan begini, norm dari W plus C, jumlahan C gitu ya, dan seterusnya. Coba di sini. Di sini masih mengandung W yang tidak diketahui. W kan mau ditaksir. Mengandung nilai B yang belum diketahui, kan gitu. Mengandung nilai C yang belum diketahui. Sehingga ketika di primal ini, masih ada parameternya. Parameter itu berarti unknown value kan. Parameter itu kan nilai yang tidak diketahui. Sehingga tidak bisa. Nah, makanya ketika di primal problem itu tadi, ini saya ke yang lebih sederhana. Di primal problem itu masih mengandung W, masih mengandung B, sehingga belum bisa dipakai. Kenapa? Karena tujuan kita kan menaksir W sama W. Sehingga kalau kita ingin menaksir W dan B, maka kita turunkan nih ya, kita buat turunan pertama. Turunan pertama sama dengan 0, bla 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 dan seterusnya. Sehingga
ketika primal problem tadi diselesaikan, dibuat turunan pertama disamakan dengan 0, coba nilai W-nya sudah ketemu ini Bu, W sama dengan bla bla bla, berarti kan ada solusinya ya. Tetapi di dalam norm W itu mengandung alfa. Alfa itu adalah Lagrange multiplier. Alfa itu nilainya tidak diketahui. Alfa itu kan kalau kita belajar Lagrange multiplier, kita mencoba untuk pengganda Lagrange nilainya sekian, ketemulah solusi. Jadi itu harus dioptimasi juga. Nah, artinya kalau kita pakai primal problem, timbullah parameter baru yaitu alfa yang belum diketahui nilainya. Gitu ya. Sehingga primal problem itu belum selesai karena ada nilai Lagrange multiplier atau alfa yang pada akhirnya nanti menjadi support vektor gitu ya. Kalau dia nilainya tidak 0 itu support vektor, alfa pengamatan ke I itu jadi support vektor gitu ya. Kalau dia nilainya 0 berarti bukan support vektor. Nah, itu masih mengandung alfa yang tidak diketahui sehingga primal problem itu diteruskan lagi, berarti primal problem ini diturunkan lagi terhadap alfa. Jadi akhirnya dia namanya jadi dual problem. Coba sekarang kalau di dual problem hanya mengandung alfa, nilai W dan nilai B sudah nggak ada, Bu. Ya. Yang ada hanya alfa, nilai Y dan nilai X. Y itu pengamatan, X itu pengamatan. Ada nilainya karena ada angkanya. Sehingga kita tinggal punya alfa yang belum diketahui. Sehingga tinggal diturunkan terhadap alfa. Gitu ya. Diturunkan terhadap alfa disamakan dengan 0. Tapi karena ada kendala, ya ada modifikasinya dan seterusnya. Sehingga ketika kita menyelesaikan di primal problem itu belum selesai karena masih mengandung nilai alfa atau Lagrange multiplier yang belum diketahui nilainya. Tetapi ketika kita menyelesaikan persamaan di fungsi dual, itu tinggal alfa saja, nilai W sama B sudah nggak ada. Nilai Y sama X itu pengamatan yang diketahui nilainya. Sehingga kita tinggal punya alfa, nanti diturunkan terhadap alfa, selesai. Jadi makanya ketika kita menyelesaikan di dual problem itu lebih sederhana karena nilai alfanya bisa ditaksir. Tetapi kalau kita menyelesaikan di primal problem, nilai alfanya belum diketahui sehingga bisa sama seperti hiperparameter tadi. Kita mencoba alfa sekian-sekian, padahal alfa itu berlaku untuk setiap pengamatan. Setiap pengamatan punya alfa I gitu ya. Sehingga ada alfa sebanyak N gitu ya. Dan kalau setiap pengamatan alfanya itu rentang nilainya misalkan bisa minus tak hingga sampai tak hingga, sehingga berapa banyak kemungkinan nilai alfa untuk satu pengamatan. Kalau sebanyak N ada berapa banyak kemungkinan, sehingga kalau kita menyelesaikan di persamaan primal maka jauh lebih sulit. Jadi begitu Bu. Sehingga kalau kita menyelesaikan di persamaan dual maka menjadi sederhana. Jadi begitu Bu. Bagaimana bisa ditangkap ya? Itu berarti ketika kita sudah dapat alfa ditarik ke primal untuk mendapatkan W dan beta ya Pak? Ya, nanti pada persamaan akhirnya ini Bu, persamaan akhirnya sekaligus menjawab pertanyaan 3. Nah, di dual tadi kita dapat alfa topi. Ya. Kita dapat penaksir alfa, kan yang lainnya hanya X dan Y gitu ya. Terus itu kita masukkan ke persamaan akhir. Klasifiernya adalah beta topinya juga bisa ditaksir. Nanti ini beta topi gitu ya. Alfanya itu hasil taksiran, kemudian support vektornya sudah diketahui. Jadi kalau nilai alfa I-nya itu 0, itu bukan support vektor. Kalau nilai alfa I-nya itu tidak 0, itu support vektor gitu ya. Jadi nanti I-nya berjalan 1 sampai N, tapi sebagiannya 0. Kalau dijumlahkan sama dengan aja kan, sama dengan 0 kan, jadi kan nggak kepake sama saja. Makanya nih I subset S gitu ya. Nah, dimasukkan ke fungsi kernel. Tadi kernelnya yang dipakai apa? Kalau kernel Gaussian kan tadi bandwidth-nya kan sudah ditentukan sigmanya tadi ya. Jadi untuk sigma sekian berarti tinggal masukkan sigma sekian ke kernel Gaussian. Dapatlah ini fungsi. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga. Kalau kita punya data baru, bagaimana prediksinya? Langsung masukkan ke fungsi ini. Beta nolnya ada taksirannya. Kalau di yang slide tadi itu beta B gitu ya, di sini itu B ini ya, B itu konstanta. Kalau di sini beta 0. Ada taksirannya, alfanya sudah diketahui dari taksiran model di data training. Kernel X, berarti kan ini data kan berarti.
Kalau nanti ada data baru tinggal masukkan ke sini, Bu. Kernel X data X data baru gitu ya. Bisa dihitung kernelnya dikalikan dengan support vektor taksirannya ditambah beta 0 taksiran, sudah dapat F topi dapat. Jadi itu juga fungsi classifier. Jadi fungsi modelnya, hanya modelnya ini non parametrik gitu kan Bu ya. Modelnya non parametrik itu sangat tergantung data. Kalau datanya jadi nilai alfa dan lain-lain itu tergantung hasil taksiran dari data karena dia bersifat lokal. Jadi non parametrik is locally parametric gitu. Jadi secara lokal kita dapat ini bentuk fungsinya, tetapi secara global itu tidak bisa ditentukan karena nilai alfa-alfa ini harus ditaksir secara lokal itu. Jadi non parametric regression itu adalah locally parametric regression. Jadi gitu sebenarnya. Di setiap lokalnya dia ada bentuknya, bisa kernel, bisa spline, bisa orthogonal series, bisa Fourier, bisa wavelet dan lain-lain. Nah, kalau SVM ini non parametriknya menggunakan kernel. Tetapi cara kerjanya sedikit berbeda dengan regresi kernel yang di slide saya kemarin ada nada raya Watson, ada lokal polinomial, gitu ya. Itu cara kerjanya agak beda. Ini sama-sama pakai kernel, tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Jadi seperti itu, Bu. Bisa terjawab, Bu ya? Bu Willy. Ya. Oke, sudah ya. Nanti kalau tanya lagi boleh, Bu. Sekarang lanjut tadi. Ayu Febriana tadi katanya Bu Willy dulu. Silahkan sekarang. Kan ini Iya, TA-nya sudah pakai regresi non parametrik ini kalau Ayu Febriana. Silahkan. Iya, Pak. Ini saya mau tanya, Pak. Kan tadi menentukan classifier yang terbaik kan dari margin yang maksimum. Iya. Nah, itu apa jumlah classifier yang kita gunakan untuk mendapatkan yang terbaik itu dari berapa classifier gitu, Pak? Ada aturannya atau enggak? Atau tergantung datanya? Kemudian yang kedua itu yang non-linear tadi, Pak. Kan bisa pakai radial sama polinomial. Itu kapan pakai radial, kapan pakai polinomial gitu, Pak? Ya, sudah. Sudah, dua saja. Iya, Pak. Oke, saya sharing lagi. Nah, ini kan classifier-nya ini. Ini classifier. Satu classifier, gambarnya seperti ini. Gitu ya. Classifiernya satu. Jadi di SVM ini classifiernya satu. Nah, kalau kita misalkan ini ya, kita punya ini belajar analisis diskriminan. Analisis diskriminan itu begini. Kalau ini anggap aja ya, yang pojok kiri atas itu sumbu horizontal X1, sumbu vertikal X2. Datanya terdiri dari 3 kelas. Kelas pertama cross, kelas 2 circle, kelas ketiga triangle segitiga. Tergantung metode analisis diskriminan yang kita gunakan. Kalau analisis diskriminan pendekatannya likelihood, pendekatannya Bayesian, itu pasti klasifiernya sebanyak banyak grup dikurangi 1. Karena ini grupnya ada 3, klasifiernya ada 2. Ada classifier 1, ada classifier 2. Itu waktu belajar analisis diskriminan. Kemudian, kalau analisis diskriminan metodenya Fisher, pendekatannya Fisher, maka classifiernya sebanyak grup. Jadi kalau Fisher, jadi bisa seperti, misalkan seperti yang ini, yang bawah ini. Jadi kalau dia ada 3 grup, dia ada 3 garis gitu ya, ada 3 classifier. Ada sebanyak grup berapa, disitulah sebanyak classifiernya itu pendekatan Fisher. Nah, kalau di SVM bagaimana? Satu classifiernya, ya ini classifiernya. Bentuknya bisa begini gitu ya. Bentuknya bisa begini. Atau tadi yang saya contohkan, yang non-linear, nah seperti ini. Nah, seperti ini. Berapa ini classifiernya? Satu classifiernya. Padahal itu membentuk garis seperti ini. Gitu ya. Classifiernya ya satu. Ini classifiernya satu.
gitu ya. Tadi fungsi yang tadi yang saya tulis yang di slide sebelumnya, classifier-nya 1. Ya itulah hebatnya kernel trig begitu. Sehingga dia fleksibel. Nah, ini kita bisa bayangkan misalkan kita punya pola data, ya. Bentuk datanya itu misalkan ini gambar wajah. Gambar wajah itu atau gini, saya buat ilustrasi. Di sini saya mau membuat ini lebih lebar misalkan. Saya itu punya gambar wajah. Nih, misalkan saya ilustrasikan aja. Atau saya buat ilustrasi ya. Misalkan gini, ini mata gitu ya, misalkan. Kemudian nah, misalkan saya punya data berupa gambar. Data saya bukan berupa baris kolom, tapi berupa gambar. Ya, kan bisa aja saya ini membuat data saya itu kan begini. Nah ya, datanya begini. Ini berarti saya punya sumbu horizontal, sumbu vertikal. Terus data itu kan bisa saya pecah-pecah menjadi gini kan. Nah, data ini bisa saya pecah-pecah. Nah, intinya saya pecah-pecah lah menjadi pecahan kecil-kecil. Ya. Yang itu saya sebut grid. Ya, ini kan. Nah, data itu kan saya pecah menjadi ini. Nah kan saya punya data ini. Data ini saya di grid 1 gambar ya. Ini kan saya bisa mendapatkan pikselnya. Pikselnya berapa? Jadi RGB-nya, red, green, blue-nya berapa? Intensitas warnanya. Di grid 2, grid 3 sampai terakhir yang di grid sini terakhir saya kan bisa mendapatkan data itu. Jadi saya punya grid 1, 2, 3 sampai yang terakhir gitu ya. Sehingga saya punya kolom, misalkan saya punya kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya gitu ya. Saya punya grid-grid. Nah, sampai misalkan ini grid 1, 2, 3 sampai grid tertentu di sini. Kan saya punya intensitas warna dan lain-lain. Red, green, blue-nya apa? Red, green, blue-nya. Nah, ini misalkan kita punya foto. Kita punya foto, terus foto itu kita pecah-pecah menjadi grid. Di masing-masing grid kita baca piksel warnanya, kan gitu ya. Terus piksel warna itu kita punya red, green, blue. Terus piksel-piksel yang ada di dalam grid itu kita menjadikan feature. Feature itu menjadi variabel ya. Jadi nanti kita punya variabel gitu ya. Nah, itu terus kita bisa menggunakannya sebagai image processing untuk mengenali pola warna, pola gambar gitu ya. Sehingga nanti pasti ketika gridnya itu di sekitar mata gitu ya, gridnya sekitar mata, ya dia punya intensitas warna yang ya yang sejenis gitu ya. Terus grid di sekitar hidung pasti punya intensitas warna yang sejenis sehingga nanti secara keseluruhan itu kalau digabung pasti dia bisa mengenali pola. Jadi ini berarti datanya bukan data baris kolom tapi yang sudah jadi tapi datanya data gambar. Data gambar berarti kita pre-processing dulu. Dari image kita jadikan grid itu kita baca pola intensitas warnanya kemudian nanti kita jadikan feature. Feature itu berarti variabel X1, X2 jadi variabelnya jadi banyak sekali nanti gitu ya. Kemudian baru itu kita olah menggunakan SVM gitu ya. Kita gunakan SVM. Kalau dia datanya kategori. Kalau responnya kontinu ya jadi SVR begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi menjawab
pertanyaan Ayu. Jadi kalau classifier itu, kalau di R, classifiernya itu tunggal. Jadi nanti di akhir, kalau kita punya gambar, image, nanti classifier kita ya bisa classifier kita bisa ngikuti pola image itu begitu. Tapi dia di hyperplane, mohon maaf, di hyperspace, di dimensi yang sangat tinggi itu dia pola-pola tadi bisa dipisahkan menggunakan hyperplane. Tapi ketika ditransformasi balik ke ruang vektor awal, jadi dia seperti gambar wajah begitu. Jadi classifier kita menyerupai pola wajah. Jadi classifiernya hanya satu, tetapi dia bisa membentuk pola-pola seperti ini. Jadi seperti itu. Kan kalau di contoh ini kan sederhana begini. Kalau kita buat yang lebih rumit, jadi misalkan saya membangkitkan data simulasi. Data mata di koordinat tertentu membentuk pola mata. Koordinat lain membentuk pola hidung, koordinat lain membentuk pola mulut gitu. Kan saya bisa. Terus saya membuat kelas itu kelas mata, kelas hidung, kelas mulut, dan yang lain. Terus saya training, saya jadikan SVM metodenya. Terus pada akhirnya nanti juga saya bisa mendapatkan classifier di akhir. Tapi classifier saya nanti kalau saya plot lagi ke ruang vektor input space itu seperti pola wajah. Classifiernya hanya satu ya tadi, yang dihasilkan dari fungsi kernel tadi. Jadi gitu. Ya, gimana? Iya, Pak. Berarti satu classifier itu sudah pasti yang terbaik ya, Pak? Loh, Yang terbaiknya punya tadi, margin. kan di sini Ya, ada yang tadi. punya margin paling besar. Kan tergantung ini, tergantung kan tadi ada namanya hyperparameter. Kalau kita gunakan kernel Gaussian, kan kita masih tergantung nilai sigma. Kita tergantung nilai C, kan gitu ya? Iya. Pasti itu yang terbaik untuk nilai C dan sigma yang diberikan, kan begitu. Kalau nilai C dan sigmanya diubah, kan terbaiknya jadi berubah lagi, kan gitu ya? Iya. Paham? Iya, Jadi yang Pak. kita maksud terbaik itu terbaik berarti untuk nilai C dan sigma yang diberikan, karena nilai C dan sigma tidak bisa dioptimasi di SVM. Jadi kalau kita ingin yang terbaik dalam arti terbaik semuanya, maka nilai C dan sigma juga harus kita optimasi juga gitu. Kita mencari kombinasi C dan sigma yang terbaik. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, gimana yang lain? Udah ya, karena saya ada rapat.